Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar muatan ilmu pengetahuan sosial tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Ibu minta diperhatikan ya anak-anak agar kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Anak-anak, kita telah mengetahui bahwa Indonesia itu kaya akan budaya, tetapi Indonesia juga kaya akan keberagaman agama. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai materi keragaman agama di Indonesia. Nah, siapa yang tahu ada berapa agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia? Iya benar, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia. Yang pertama itu ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Jadi masyarakat Indonesia ini bebas untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari ke-6 agama tersebut. Nah, kita mulai dari agama yang pertama, yaitu ada agama Islam. Di agama Islam memiliki kitab suci. Kitab suci agama Islam itu adalah Al-Quran. Tempat ibadahnya itu adalah masjid. Hari besar keagamaan dalam agama Islam itu ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, kemudian Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian ada Isra Mi'raj. Nah, yang kedua kita bahas agama Kristen. Kitab suci dalam agama Kristen itu namanya adalah Alkitab. Tempat ibadah agama Kristen namanya gereja. Hari besar keagamaannya ada hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama yang ketiga itu ada agama Katolik. Kitab suci agama Katolik ini namanya adalah Alkitab. Tempat ibadahnya gereja. Hari besar keagamaannya adalah hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama yang keempat ada agama Hindu. Nah, kitab suci agama Hindu ini namanya Weda. Tempat ibadah agama Hindu namanya Pura. Hari besar keagamaannya adalah hari Nyepi. Yang kelima ada agama Buddha. Nah, kitab suci agama Buddha namanya adalah Tripitaka. Tempat ibadahnya namanya Vihara. Hari keagamaannya namanya adalah hari Waisak. Yang keenam ada agama Konghucu.
Kitab suci agama Konghucu namanya adalah Sisu Wujing. Tempat ibadahnya namanya Klenteng atau Litang. Hari keagamaan agama Konghucu ini adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Perbedaan agama itu mengakibatkan masyarakat Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Uniknya, setiap agama tersebut memiliki hari raya atau hari besar atau perayaan masing-masing. Perayaan hari-hari besar keagamaan. Keragaman yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Tadi sudah Ibu bahas 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Ada yang masih ingat? Iya benar, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan ada agama Konghucu. Ya, nah, yang pertama akan kita bahas hari perayaan umat Islam adalah Idul Fitri. Nah, Idul Fitri secara bahasa artinya adalah kembali kepada fitrah. Pengertian fitrah menurut Nabi Muhammad SAW adalah kondisi suci, bebas dari dosa, seperti kondisi saat seseorang itu dilahirkan. Nah, Idul Fitri ini dirayakan setiap tanggal 1 Syawal. Syawal memiliki makna meningkat. Maksudnya adalah bulan peningkatan amal ibadah setelah sebelumnya umat Islam itu mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Nah, karena sebelum Idul Fitri umat Islam itu melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, dan ketika Idul Fitri umat Islam itu mengunjungi sanak saudara untuk dapat berkumpul serta bermaaf-maafan. Yang kedua, Natal. Natal merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Natal ini dari bahasa Portugis yang berarti kelahiran. Hari raya umat Kristen yang diperingati oleh umat Kristen pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Natal dirayakan dalam kebaktian malam pada tanggal 24 Desember dan kebaktian pagi pada tanggal 25 Desember. Nah, kalau dalam agama Islam melakukan ibadahnya kita namanya adalah sholat. Kalau untuk agama Kristen dan agama Katolik beribadah namanya adalah kebaktian yang dilakukan di gereja. Nah, dalam tradisi barat yang sudah sangat mendunia, peringatan Natal ini mengandung aspek non-agamawi. Beberapa tradisi Natal antara lain adanya pohon Natal, kartu Natal, bertukar hadiah antara teman dan anggota keluarga, serta kisah tentang Santa Claus atau Sinterklas. Nah, hari raya Natal ini dirayakan dengan penuh sukacita. Yang ketiga, ada hari raya Nyepi.
Nah, Nyepi ini merupakan hari besar keagamaan umat Hindu. Nyepi dirayakan setiap tahun baru Saka. Saat perayaan Nyepi, umat Hindu itu hanya berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun. Yang hanya dilakukan di dalam rumah oleh umat Hindu itu hanya berdoa dan melakukan introspeksi diri. Yang keempat ada Hari Raya Waisak. Waisak ini merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di Kompleks Candi Borobudur. Yang kelima, Hari Raya Imlek. Nah, Imlek ini merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama bulan pertama pada penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gomeh pada tanggal ke-15. Pada perayaan Tahun Baru Imlek terdapat juga beberapa tradisi, yaitu tradisinya pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng atau litang. Nah, sekarang tugas kalian adalah buat tugas tentang pengalamanmu merayakan hari besar keagamaan. Kalian masing-masing ya, silakan dibuat dalam bentuk video ya anak-anak. Dan juga Ibu ingatkan materi yang Ibu sampaikan silahkan kalian catat di buku tulis ya. Nah, sampai di sini ya anak-anak materi dari Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.